Halo, perkenalkan saya Gapar Moro dengan NIM 21051666014. Pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak dalam sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang masuknya budaya Hindu Buddha ke Indonesia. Jalur masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu adalah jalur pelayaran India Cina. Bisa dilihat hubungan dagang antara India dan Cina semua dilakukan melalui jalur darat atau disebut dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tenggara ke Eropa. Apakah teman-teman tahu kenapa disebut jalur sutra? Boleh. Apakah ada lagi? Berpendapat aja teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Silakan. Renita mungkin. Bahkan aja sih kemana-mana apa? Kenapa disebut jalur sutra? Oke, terima kasih. Mas Zidan mungkin bisa dibantu? Karena jalur sutra itu dilewati oleh para pedagang kaya, Pak. Yang saya tahu. Oke, dilewati pedagang kaya karena sutra pada saat itu berharga sangat mahal. Makanya Mas Zidan kepikiran dilewati oleh pedagang kaya. Oke, terima kasih Mas Zidan. Jadi kenapa disebut jalur sutra? Karena barang yang diperdagangkan umumnya adalah kain sutra dari Cina. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa pada saat itu. Sejak awal abad Masehi, jalur sutra dialihkan ke jalur laut terdekat dari India ke Cina melalui Selat Malaka. Karena situasi jalan darat sudah tidak aman pada saat itu. Nah, masyarakat Nusantara pada saat itu sangat diuntungkan karena menjadi daerah transit pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Selain itu, masyarakat di Indonesia juga aktif dalam perdagangan tersebut pada saat itu. Selanjutnya, kita akan membahas teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Apakah teman-teman pernah mendengar apa saja teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha ini ke Nusantara? Oke, jadi tadi sudah disebut teman-temannya ada teori Waisa, Jadi teori Waisa ini proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India yang menyelesaikan dagang dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia. Dalam waktu tertentu para pedagang menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Selanjutnya disebut oleh Abim tadi yaitu teori. Abim ini siapa yang nyebut teori saja? Maaf.
Jadi dari kesatria ini menurut beberapa ahli seperti Shepard ini menjelaskan bahwa golongan kesatria dari India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan sebagai hadiahnya di antara mereka yang kemudian dinikahkan oleh salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya, yaitu selanjutnya menurut Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Sekitaran abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaan itu mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini menjelaskan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana berdasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Karena golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu. Selanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Buddha di Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Oke, kita akan masuk di pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Nusantara pada saat itu. Yang pertama ada di bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang ekonomi serta agama. Yang pertama di bidang pemerintahan, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, tetapi diturunkan secara turun-temurun karena dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Di bidang sosial munculnya sistem kasta, perbedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya. Yang pertama golongan Brahmana atau pendeta, kedua golongan ksatria atau bangsawan dan juga prajurit, golongan Waisya, pedagang dan petani, golongan Sudra, rakyat biasa. Dampak dari sistem kasta ini terdapat perbedaan hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Selanjutnya di bidang ekonomi.
Munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerjaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang-barang dagangnya, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar kembali. Nah, yang terakhir di bidang agama. Berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu Buddha ke beberapa wilayah, meskipun demikian itu kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksara tidak punah. Nah, jadi ini adalah contoh hasil akulturasi kebudayaan dari segi bangunan. Sepi sekali ya. Oke, ada yang bisa dulu pas kita sedang membosankan ya. Bisa bacakan untuk kita dari contoh dari seni bangunan. Silakan. Siapa aja yang tahu? Saya. Oke, silakan aja. Yang seni bangunan itu ya saya baca Pak. Ya. Oke. Seni bangunan. Bentuk bangunan candi merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu Buddha dengan unsur budaya asli